Halo Rebanders, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Guns, tonton membahas film-film yang non faedah. Gimana? Masih DM-DM-an sama mantan? Move on dong kayak saya, haha, anjay. Saya ingatkan sekali lagi bahwa video ini hanya sekedar untuk hiburan. Syukur-syukur kalau bisa menambah wawasan kalian. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan para gadis remaja yang harus menderita di bawah kebrutalan Jepang saat penjajahan di Korea, di mana mereka harus melayani nafsu para puluhan tentara Jepang tersebut bergantian setiap harinya. Bahkan mereka tak pedulikan wanita yang sedang sakit atau datang bulan, dan mereka akan terus-terusan menggejotnya. Dan jika mereka melawan, mereka akan dipukuli atau dicambuk, bahkan mereka akan dibunuh layaknya binatang jika tak menurut. Penasaran gimana sama alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit ya kan? Anjay Yono. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kendor kancana dalam. Selamat menonton dan intro. 꼭꼭 숨어라 머리카락 보인다. Film yang berlatar belakang pada tahun 1943 di Korea memperlihatkan tokoh utamanya gadis 14 tahun yang bernama Jungmin yang sedang bermain bersama dua temannya. Saat main bersama, Jungmin melihat jimat yang dibawa temannya. Pada masa itu, anak-anak biasanya membawa jimat sebagai simbol keberuntungan. Jungmin pun mengajak taruhan temannya dengan permen miliknya dan jimat milik temannya tersebut, di mana pada masa itu permen gula cukup langka. Singkatnya, Jungmin berhasil memenangkan taruhan dan mendapatkan jimat tersebut dari temannya. Saat hendak pulang, Jungmin pun bertemu dengan ayahnya yang baru pulang bekerja setelah beberapa bulan merantau. Di sini terlihat Jungmin yang digendong ayahnya sambil bernyanyi-nyanyi bersama di tengah sawah khas pedesaan. Namun, saat sampai di rumah, Jungmin dimarahi oleh ibunya karena telah mengambil jimat milik temannya. Karena hal itu, Jungmin pun dihukum ibunya dengan cara dicambuk kakinya berkali-kali sampai berdarah. Ibunya mendidik Jungmin seperti itu karena ia sayang kepada anaknya agar tidak mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Keesokan harinya, orang tua Jungmin pun didatangi beberapa tentara Jepang yang menanyakan keberadaan anaknya. Saat Jungmin pulang dari bermain, ibunya Jungmin mengkode agar pergi dari sana. Tapi dengan rasa penasaran, Jungmin malah mendatangi tentara tersebut. Dan saat ditanya apakah ia yang bernama Jungmin, ia pun menganggukkan kepalanya. Mereka pun memaksa membawa Jungmin dengan jaminan akan mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak oleh pemerintahan Jepang. Sempat terjadi penolakan oleh orang tua Jungmin karena mereka tahu kalau orang-orang yang dibawa tentara Jepang tidak akan pernah kembali pulang. Namun karena mereka diancam akan dibunuh, mereka hanya bisa menangis karena telah kehilangan anak satu-satunya. Jungmin pun dibawa ke suatu tempat dengan banyak anak-anak lain menggunakan kereta. Saat di kereta, Jungmin melihat anak di sebelahnya terus-terusan menangis karena ketakutan. Gadis tersebut bernama Yonghae. Jungmin pun berkenalan dan meminjamkan jimatnya. Dengan mereka berteman dengan baik. Setelah sampai di tujuan, mereka pun ditanyai umur satu persatu, dan usia paling muda akan dibawa ke suatu tempat. Ternyata Jungmin lah yang paling muda usianya. Jungmin langsung dibawa ke dokter untuk diperiksa apakah Jungmin mempunyai penyakit atau tidak. Setelah diperiksa, Jungmin pun dimandikan dan didandani. Tapi ternyata Jungmin dijadikan persembahan untuk petinggi tentara Jepang yang ada di markas itu. Jungmin pun dipaksa untuk melayani nafsu petinggi tersebut.
Dan saat Jungmin merontak, Jungmin pun dipukuli sampai pingsan. Dan peninggi itu menggenjotnya. Ternyata kejadian ini bukan hanya dialami oleh Jungmin, melainkan semua gadis-gadis yang ada di sana, di mana mereka harus melayani puluhan tentara tersebut setiap harinya. Beberapa hari kemudian, terlihat para tentara Jepang yang sedang menggali lubang. Tapi tiba-tiba datang tentara Cina dan pejuang Korea menyerang mereka. Karena mereka menyerang tanpa strategi, para tentara Cina dan pejuang Korea pun harus tumbang di sana, dan sebagiannya memilih untuk melarikan diri. Beberapa hari kemudian, terlihat pertahanan para tentara Jepang yang mulai melemah karena didesak terus oleh tentara Cina dan pejuang Korea. Saat mereka akan kabur, mereka pun membawa semua gadis-gadis tersebut, yang ternyata mereka semua akan dieksekusi mati. Yang lebih parahnya lagi nih guys, mereka dibariskan dan akan ditembak satu persatu.